Lelek padepokane ning Kediri, pengurusan ning Jakarta ya lucu, Kang. Ya ora apa-apa, Kang. Ya engko dadi loro pisan. Oh, ora iki. Insyaallah ora. Aman lagi. Enggak ada pusat Jakarta, pusat Kediri. Wah, kacau iki nyindir halus iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungai yang dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini dulur-dulur kembali ke vlog Bima ANF, dan kali ini Bima ANF ingin mengajak dulur-dulur semua untuk bersilaturahmi dengan dulur kita yang hari ini menjadi seorang pendatang di bumi perantauan Jakarta ini ya dulur-dulur. Dia orang yang sangat tidak asing. Beliau adalah kreator pencaksilat dari Pagar Nusa. Beliau adalah Kang Arif Arpans Channel ya, biasa dikenal dengan Arpans Channel. Nah ini beliau kemarin sedang berkunjung di Kejurnas Pagar Nusa ya dulur-dulur, yang diselenggarakan di Taman Mini, di Padepokan Taman Mini. Nah mungkin ini dulur-dulur juga bertanya-tanya, kok Mas Bima kok nggak ke Kejurnas ya kan, nggak kayak tahun kemarin. Karena kebetulan acaranya itu bertepatan dengan atlet-atlet saya juga bertanding dulur-dulur. Jadi di Jakarta Selatan juga lagi ada PSNT Cup. Jadi mohon maaf buat dulur-dulurku yang mungkin DM Bima ANF belum sempat kebaca. Jadi sebenarnya kalau misalnya tidak bentrokan atau jadwalnya tidak bentrokan, pasti Bima ANF akan menyempatkan diri untuk berkunjung ke acara Kejurnas. Dan ini sembari menunggu Kang Arif Arpans ya, dia mau sekalian balik kampung. Kita langsung cegat nih, dia di stasiun Pasar Senen. Ini tepat di halaman depan stasiun Pasar Senen. Kita nongkrong ngops-ngops dulu ya kan. Kita tunggu saja sambil nyantai di sini. Jadi kita ngobrol-ngobrol lagi. Suhu yang kita tunggu-tunggu atau narasumber yang kita tunggu-tunggu, Kang Arif Arpans Channel ya. Ini biasa dikenal oleh dulur-dulur Pagar Nusa, yaitu adalah Arpans Channel ya. Agak dijinakno jenenge dhewe kan. Ya memang gimana ya? Arpans Channel sebenarnya singkatan dari, kalau saya nih, Arif Pagar Nusa sebenarnya. Itu Arif Pagar Nusa ya? Ya, kalau Arif Pagar Nusa sebenarnya kan Arpansa gitu ya. Arpansa. Kebetulan saya itu buat channelnya Arpans, jadi ya dengan saya niatan Arif Pagar Nusa biar gak sama dengan yang lain. Ini perdana loh, Kang Arif menjelaskan singkatan itu. Iya, sebenarnya kalau Arpans itu kayaknya saya yang pertama kali buat kata nama Arpans itu. Yang Arpansa itu memang sudah umum, Arpansa, Argansa. Tapi kalau Arpans itu pertama kali ya saya. Jadi kalau sekarang ada Arpans itu ya berarti ya gak masalah sih. Berarti ini harus dia paten no, Kang. Biar gak ada yang dompleng ini. Kita langsung menuju ke inti pembahasan Kang. Ini bener. Keperluannya apa Kang? Dalam rangka apa ke Jakarta nih? Kalau ke Jakarta ini salah satunya silaturahmi pada dulur-dulur yang ada di sini, dan yang kedua pastinya itu menghadiri Kejurnas Pagar Nusa yang keempat ini Kang. Karena ya jarang-jarang saya itu bisa keluar, apalagi ke Jakarta. Sampai ke Jakarta ya? Bah. Bondo nekat jane. Ya makanya tak cegat dulu. Ini posisinya kita mungkin agak sedikit noise, mohon maaf ya dulu. Ini di depan stasiun Pasar Senen nih. Tak cegat sih ya Kang. Kurang Kang. Aja mulai sih Kang. Mumpung ning Jakarta, soalnya aku ning Lumajang ya rong karawan iso ya kan. Iki aku tak nyegati mumpung dia ada di Jakarta. Nah, ini jadi untuk Kang Arif ini ke Jakarta dalam rangka menghadiri acara Kejurnas Pagar Nusa. Seperti acara yang dulu sempat pernah viral saya bikin konten Kang. Benar. Nah, Kang Arif tadi juga monitor tuh. Nonton tuh. Itu sebenarnya banyak pemikiran negatif dari dulur-dulur udah kepancing dari judulnya Kang Maria. Nggak ada takutnya, padahal ya apa yang harus kita takutkan ya. Soalnya Kejurnas ini kan acaranya untuk umum dan welcome ya Kang. Welcome. Jangankan untuk semua organisasi. Iya, kalau misalkan Kejurnasnya memang khusus Pagar Nusa, tetapi untuk yang hadir di sana kalau nggak Pagar Nusa ya nggak masalah. Yang penting sama-sama jaga keamanan, jaga ketertiban saja sih menurut saya. Yang non Muslim juga ada ya Kang? Ada, kemarin juga ada dari temennya Kang Sanjaya juga ada hadir itu, dan yang lainnya juga ada kok. Yang memang tidak sama dengan kita juga ada. Nah ini mumpung saya sama sampean ya Kang. Nah. Ini berkaitan sama Pagar Nusa. Kalau orang non Muslim ikut Pagar Nusa itu boleh Kang? Kalau gimana ya, saya secara itu belum benar-benar tahu. Tapi kalau semestinya ya memang seharusnya ya Islam, NU, ya itu seharusnya. Kalau misalkan pun ada
itu biasanya bukan ikut di pagar nusanya, tetapi ikut sebagai pencak silatnya. Maksudnya itu olahraga pencak silatnya. Kalaupun ada, dia mungkin hanya menggali ilmu bela dirinya saja ya. Nggak sampai ke ajarannya gitu, nggak sampai. Benar. Kalau kita bicara pencak silat kan ya kita jurus, fisik dan sebagainya itu. Tapi kalau di pagar nusanya ini banyak aspek yang dipelajari, mulai dari kerohanian dan lain sebagainya. Itu kan kalau misalkan nggak seiman dengan kita ya kan yo, masa kita belajar ke spiritual, kerohanian ya nggak nyambung gitu. Betul. Jadi ya kurang lengkap lah ya Kang ya. Ya kurang lengkap. Tapi juga ada kok. Dan memang ya nggak tahu ini keberkahan atau seperti apa. Ya ada juga anggota yang non muslim dan ujung-ujungnya mendapatkan hidayah dari pagar nusa. Berarti maksudnya lewat pagar nusa mendapat hidayah sehingga oh ternyata ini agama yang pas atau seperti apa bagi dia. Oh berarti ini tidak menutup kemungkinan untuk pagar nusa menerima siswa dari non muslim juga dong Kang? Ada juga yang seperti itu. Kok sopo ngerti kok iso mlebu. Kan ya sambil dakwah namanya betul. Ini salah satu dakwah di bidangnya. Oh iya bisa dakwah juga. Bener. Ya kan seperti beberapa tahun yang lalu ada dari Karanganyar kalau nggak salah. Itu kita disaksikan loh, disadatkan bareng di ditonton oleh dulur-dulur yang lainnya ya. Kita nggak tahu pas, dan saya konfirmasi di sana itu tidak ada paksaan apapun kamu harus ikut pagar Islam harus masuk, itu enggak, dia memang ini murni memang hidayah. Pokoknya pertama melu pagar nusa dhisik ya, pokok ikut saja melu dhisik ngono ya. Ya melu, tahu-tahu dia sekarang mualaf. Dia sekarang menjadi anggota dan juga menjadi itu muslim. Oh yes, subhanallah. Berarti mualaf ya? Mualaf. Subhanallah. Oh ini aku baru sadar, bener-bener aku baru sadar. Soalnya itu kan pertanyaan dari dulur-dulur kan bahwa pagar nusa ini kan merupakan badan otonom yang istilahnya bergerak di bawah naungan NU ya. Ya benar. Kadang-kadang ya ada pelintiran kalau pagar nusa berlindung di bawah NU kayak gini barang ini loh Kang. Itu kalau kata-kata yang kurang pas kalau menurut saya itu ya. Tapi ya istilahnya kan kita nggak bisa memaksakan pendapat orang lain. Wes tokne kono kan. Karena saya pribadi juga karena saya dari kecil NU, ngaji di lingkungan NU ya. Saya sedikit-sedikit tahu tentang pagar nusa yang walaupun sebenarnya beberapa kontennya Kang Arpan ini saya agak sedikit pengen ini nih Kang, menanyakan langsung mumpung dengan siap. Jenengan sering mengucapkan kalau memang Anda benar-benar orang NU, setidaknya ikutlah bela diri yang juga di kewenangan NU. Sedangkan aku ini PSHT kan. Mungkin bisa sedikit sharing dengan dulur-dulur lagi. Soalnya kan dulur-dulur PSHT yang NU juga banyak gitu loh. Benar. Jadi gini Kang, untuk yang kemarin kan saya juga pernah membahas terkait warga NU dan pagar nusa itu seperti apa. Kalau secara umum warga NU itu memang benar-benar berhak memilih perguruan atau organisasi apapun. Kita tidak membatasi harus ke pagar nusa, tidak. Tetapi seyogyanya ya, kalau misalkan kok belum bergabung di perguruan pencak yang lainnya, seyogyanya kalau kita sudah punya sendiri, kenapa kok pilih yang lain? Gitu loh maksud saya. Betul. Seperti itu. Tapi kalau misalkan kok ada organisasi misalnya wis kadung nggak masalah tuh Kang. Nggak masalah. Masa harus keluar terus ikut pagar nusa ya malah jadi urusan. Jadi nggak masalah karena NU ini kan merangkul semua. Jadi mau bawa PSHT, bawa KSBI ya terserah, nggak masalah. Warga NU sama-sama itu kalau kepingin berjuang atau nguring-nguring di NU ya nggak masalah. Bisa saja sih. Ya walaupun beberapa instansi atau mungkin yayasan atau tempat pendidikan tuh ada yang di bawah naungan NU, tapi di situ bela dirinya itu PSHT atau IKS gitu Kang ya. Itu juga masalah juga ya. Nggak ada masalah sih sebenarnya. Cuma itu kan pendapatnya jenengan pribadi gitu ya Kang ya. Mbak Raden bela diri dewe lho iki ngono. Masa tau gak ning pagar nusa kan. Dari dari NU sendiri pun itu sudah menginstruksikan kalau misalkan lembaga pendidikan di naungan NU, LP Ma'arif NU itu ya kalau ekstra dan sebagainya itu harus pagar nusa. Itu di Lamongan juga sudah seperti itu Kang. Jadi kerjasama antara pagar nusa dan LP Ma'arif ini difasilitasi oleh NU, namanya LP Ma'arif NU ya ikutnya di NU, dan pagar nusa ini kan anaknya NU. Jadi memang seharusnya kalau di lembaga pendidikan
NU ya ekstranya pencaksilat pagar nusa. Seperti itu. Seperti halnya organisasi seperti Pak Suci Muhammadiyah. Itu di lembaga pendidikan Muhammadiyah semuanya Pak Suci wajib hukumnya. Seperti itu. Itu namanya patuh sama naungan tuh ya itu ya Kang. Seperti itu. Tapi ya gimana ya Kang ya? NU kan gede Kang. Lah iya. Itu kan ada yang warganya ini kan juga PSHT ya. Aku tetap ngembang no PSHT walaupun NU. Enggak masalah Kang. Tapi ini kan istilahnya menurut jenengan ya Kang ya. Dan itu memang sudah diinstruksikan oleh pengurus-pengurus NU ya. Kalau memang untuk wadah-wadah bawah naungan NU ini harus sama-sama bersinergi lah. Oh ya siap. Jadi kalau lembaga pendidikan Ma'arif NU ekstra pencaksilat ya pagar nusa. Tetapi kan karena memang instruksi seperti ini kan nggak dari dulu tuh Kang. Karena memang dinamika di organisasi kan ya luar biasa. Jadi kemungkinan memang sudah terlanjur udah ada perguruan yang lainnya. Masa mau dibubarkan kan ya kurang pas atau kurang gimana lah. Kalau misalkan mau ditambah ya lebih bagus. Misalkan ada PSHT, ada pagar nusa di dalam satu lembaga, ya nggak masalah sih kalau menurut saya. Oh ini jawaban yang cukup realistis dan sangat menyejukkan hati ya dulur. Jadi neng adewe iki neng kono berkembang, NU ki berkembang. Tapi neng kono wis kadung enek PSHT, mosok PSHT nar dibuyarno ngono. Mbok yo wis ben diterusne ae ngono. Tinggal ditambah. Tinggal ditambah. Syukur-syukur pagar nusane juga ada di situ kan gitu ya Kang ya. Oh, ya, jadi kalau misalkan ada lembaga pendidikan selain lembaga pendidikan NU tapi kok ada organisasi silat pagar nusa. Selain pagar nusa itu kemungkinan kan sudah dari dulu gitu loh. Tetapi kalau misalkan kok sudah ada, belum ada, tapi kok dimasuki pagar nusa nggak boleh dimasuki yang lainnya kok boleh. Aneh. Ini malah aneh. Perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan kepada LP Ma'arifnya dan kepada NU-nya. Seperti itu Kak. Di NU itu ada beberapa organisasi atau bidang-bidang di bawahnya. Kalau lembaga itu seperti lembaga lajnah dan sebagainya itu lembaga LP Ma'arif yang membidangi di pendidikan. Kalau kita itu badan otonom seperti halnya Ansor, Fatayat, IPENU, Muslimat, PMI dan sebagainya. Itu kita sama setara. Maksudnya itu sama-sama menjadi badan otonomnya NU yang mempunyai peraturan tersendiri dan sebagainya. Kalau lembaga itu punyanya NU langsung, maksudnya tangan kanan, tangan kirinya NU dibergerak organisasinya. Seperti itu sih. Ini wawasan buat kita semua ya Kang ya. Ya saya di PSHT aja masih juga banyak belajar Kang. Sama sebenarnya. Pagar nusa ya mungkin bukan pagar nusa ya. Kalau saya mungkin lebih ke NU nih Kang ya. Iya benar. Nah ini sebelum kita tutup pembahasan nih Kang. Terakhir nih Kang. Yang paling sering muncul di perdebatan dulu-dulu nih Kang. Kenapa sih kok pagar nusa ini komisariat pusatnya ini kok adanya di Jakarta, kok nggak di Lirboyo? Padahal kan istilahnya Padepokan Agung kalau mau ada di sana ya harusnya di Lirboyo dong gitu. Kenapa kok di Jakarta? Nah, ini mungkin mewakili jawaban jenengan nanti. Monggo Kang dijelasno Kang. Oke, terkait pimpinan pusat, kalau di PSHT kan pusatnya di Madiun, kan memang lahirnya di Madiun ya pusatnya di Madiun. Seperti itu Kang ya? Iya. Harus di Madiun. Lah iya memang. Pengurusnya harus di Madiun. Bener, kalau saya itu ya sepakat kalau itu. Kalau di pagar nusa ini memang agak berbeda ya. Berbeda dengan PSHT. Kalau PSHT menurut saya ini memang benar-benar organisasi yang murni pencaksilat gitu. Murni pencaksilat. Kalau di pagar nusa tidak. Jadi organisasi pencaksilat yang dibawa naungan organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi mau tidak mau ya kita harus ngikut dengan bapaknya. Kita itu anaknya dari Nahdlatul Ulama. Kalau anaknya mau kemana? Anaknya bapaknya di Jakarta, PBNU kan misalnya di Jakarta kan. Lah masa kita anaknya ditinggal di sana? Kan ya kurang pas. Tetapi ya jadinya kita ngikut mulai dari pimpinan ranting sampai pusat itu kantornya ya di NU. Seperti halnya ranting NU di desa saya ya kantornya di ranting NU, ranting pagar nusa kantornya di ranting NU. Terus pimpinan anak cabang di tingkat kecamatan, pimpinan anak cabang pagar nusa ya sekretariat atau kantornya ya di MWCNU. Terus sekelas cabang pun kantornya ya di PCNU. Seperti itu. Jadi terus sampai pimpinan wilayah sampai pusat. Jadi kita ya kalau pusat secara struktural ya memang kita ada di PBNU, ada di Jakarta. Tetapi kalau untuk secara kultural kita memang lahirnya di Kediri. Secara kultural kita ya tetap punjernya ini di Kediri. Ini berarti mungkin salah satu alasan kenapa pagar nusa itu tidak menetapkan
Padepokan Agung sendiri yang iya benar. karena Pagarnusa itu menginduk sama NU-nya itu NU-nya. ya. Oh itu. ya. Kalau toh misalkan kok barangkali kedepannya ini pusat mempunyai padepokan ya semoga saja ya mempunyai padepokan ya kemungkinan padepokannya kalau saya secara pribadi ya pengennya ya di Lirboyo lah di Kediri untuk padepokan, tetapi untuk secara struktural sekretariat pusat ya nggak masalah lah kita ngikut di PBNU, tetapi kita ayo pas waktu kumpul atau apa di punya padepokan sendiri kan keren tuh. Lek padepokan ini Kediri pengurusan di Jakarta ya lucu Kang. Ya rapopo kan. Ya engko dadi loro pisan. Oh ora iki. Insyaallah ora, aman lagi. Enggak ada pusat Jakarta, pusat Kediri. Wah, kacau iki nyindir halus iki. Oke, nggak apa-apa itu dulur. Intinya terlepas dari itu semua kan organisasi itu hanya wadah ya. Bener. Tapi kalau untuk manusianya itu tetap silaturahmi dijaga kan. Bener. Podo-podo wong Indonesia nih. Alah, gelut geger ki opo to ya. Bacaan kau. Lek geger yang ning gelanggang wis wareg kudune. Wah, sepakat. Kuwi malah wis prestasi banggakno. Kalah menang banggakno lho Kang. Lek ning dalan baca-bacaan terus kayak ingin ning Banyuwangi sampai mati ya. Iku gara-gara cuma satu orang tuh. Gas. Parah. Iku live IG cah nom-nom lho Kang. Koplo. Facebook lho. Aku barang ya penghuni Geladak Ligas. Apa ya aku artisnya malah. Aneh, Geladak Lig aneh loh, Geladak Ligas kuwi jenenge Ligas tapi kok anggotane dituku Pagarnusa. Isine bolah bocah provokator to. Aduh kan. Ya oke dulur-dulur, ini takutnya Kang Arif ini ketinggalan kereta Kang. Iya, jam berapa nih? Was 15 menit lagi berangkat iki. Nanti tak anter ke sana ya Kang ya. Oh gitu. Gak apa-apa lah. Motorku tak parkir ning kono soalnya. Ning jero lah. Ning stasiun. Iyalah. Walah. Khusus Kang Arif ki pokoknya harus pokoknya kudu standby nih kene aku. Tante nih kene tane. Aku nunggu 1,5 jam lur. Batin gue wong iki kan padahal ngechat aku ket isu. Jadi gini loh Kang, namanya yo jarang-jarang ke Jakarta. Terus mau sore mari teko penginapan langsung budal mulai kan yo ra enak. Tapi anu ya Kang, next kapan-kapan kita agendakan Lirboyo ya Kang. Wajib. Kita nanti di sana ya berziarah ya kan. Bener-bener. Kita yuk kan saya datang ke sana bukan sebagai warga PSAT. Aku wong NU, Kang. Lah aku saiki ndelok Habib Syah ning Lirboyo dipentungi wong gasme ya meneng ae lho, Kang. Ya kita kan patuh sama peraturan di sana. Saiki sing ning kono sing jaga duduk polisi tentara lho, ya cah gasmi lho. Mosok kampret jotos cah gasmi aku gak terima lho. Ya gak masuk wong ning kono satgase gasmi kok. Dia itu dulur intinya terlepas dari itu semua organisasi itu hanya wadah dulur-dulur. Ade podo-podo Indonesia nih sama-sama budaya Indonesia tetap jaga silaturahmi kerukunan tetap nomor sisi itu. Benar. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima Hanef dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Salam bersaudara.